Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzi, akan mendemonstrasikan cara penggunaan QIHA. Pertama, kita buka WhatsApp. Dan kemudian mari kita ketahui bahwasanya kita bisa melihat daftar surat dan daftar kitab. Kita lihat daftar surat, kita ketik aja daftar surat. Kita kirim. Nah, itulah dia 114 surat Al-Quran ada di sana. Berikut informasi nama surat, nomor surat, dan jumlah ayat. Yang kedua, kita bisa ketahui juga daftar kitab. Daftar kitab itu maksudnya kitab-kitab hadis yang ada di dalam QIHA. Ada 7 kitab. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sampai Musnad Imam Ahmad. Nomor kitab 1 sampai 7. Berikut masing-masing kitab ada informasi jumlah hadis. Oke, langsung kita masuk ke cara pertama. Pertama, bagaimana menampilkan ayat Al-Quran. Contoh, kita akan menampilkan ayat Al-Quran surat Al-Kahfi. Perintah menampilkan ayat itu pakai QS. Al-Kahfi surat nomor 18. Katakanlah kita mau lihat ayat pertama sampai 5. Perintahnya seperti itu, kita kirim. Ini hasilnya. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Langsung ke cara yang kedua, yaitu bagaimana dengan tafsir. Tafsir itu kita perintahnya menggunakan TJ, singkatan dari tafsir Jalalain. Suratnya sama, 18 ayat 1 sampai 5. Kita jalankan. Maka inilah hasilnya. Tafsir Jalalain, tafsir Al-Kahfi 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Itu cara menampilkan tafsir. Kemudian yang ketiga, cara menampilkan hadis. Tadi kita lihat, kita sudah lihat ada 7 kitab. Berarti kita harus menetapkan kitab mana kita mau tampilkan hadisnya. Contoh, kita akan menampilkan hadis nomor 1 dari kitab Bukhari. Kitab Bukhari, kitab nomor 1. Perintah untuk menampilkan hadis, kita gunakan HR. Kitab nomor 1. Hadis nomor, sebutlah nomor 231. Maka kita jalankan. Ini hasilnya. Kitab Sahih Bukhari nomor hadis 231. Dan seterusnya. Demikianlah cara menampilkan ayat, menampilkan tafsir, menampilkan hadis. Ayat pakai QS, tafsir pakai TJ, hadis pakai HR. Semoga tidak susah untuk diingat. Sekarang bagian mencari. Bagaimana mencari kata dalam satu ayat. Misal kita mencari kata Ahmad di dalam Al-Quran. Maka perintahnya kalau mencari, di depannya pasti ada kata cari. Cari di mana? Cari di Quran. Kita ketik QR. Apa yang kita cari? Tadi kita bilang kita mau cari kata Ahmad. Oke. Kita jalankan. Adakah? Nah, ternyata ada. Ada ditemukan di dalam satu ayat. Surat As-Saff ayat 6. Bagaimana menampilkannya? Kita tinggal klik aja di sini. Nah, itu sudah muncul perintahnya, kita jalankan. Maka inilah dia ayatnya. Yang namanya Ahmad. Alhamdulillah sudah dapat. Kemudian sekarang
Bagaimana kalau kita mencari menggunakan bahasa Arab? Oh ya, bisa. Maka kita cari Muhammad misalnya, karena kata Ahmad memang cuma satu. Bagaimana kalau kata Muhammad? Kita cari di dalam Al-Quran, yes, kata Muhammad menggunakan bahasa Arab, maka kita ketik mim, ha, mim, dal, Muhammad. Kita jalankan. Ternyata ada di 4 ayat. Kita buka salah satu di surat Al-Fat ayat 29. Nah, itu hasilnya. Baik, sekarang bagaimana mencari kata di dalam hadis? Ada kitab hadis. Misal kita mencari kata niat dalam kitab Bukhari, maka kita ketik cari. Nah ya, di depan pasti kalau mencari ada kata cari. Cari di mana? Cari di kitab Bukhari, berarti kitab nomor 1. Nomor 1.2. Mau cari apa? Cari kata niat. Baik. Kita cari kata, kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Ternyata ditemukan 86 hadis mengandung kata niat. Cara membuka seperti yang tadi kita sudah berikan. Dan bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Arab? Bisa tentu kita cari kata Muhammad misalnya. Cari di dalam kitab Muslim misalnya, nomor 2, kitab nomor 2, kata Muhammad tapi menggunakan bahasa Arab, mim ha mim dal. Ditemukan dalam kitab Sahih Muslim ada 350 hadis mengandung kata Muhammad dalam bahasa Arab. Baiklah, saya kira sedemikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bagaimana kalau kita lupa perintah-perintah di atas tadi? Gampang, tinggal ketik format. Nah, itulah seluruh petunjuk penggunaan QH, 5 cara plus tambahan perintah, daftar surat, daftar kitab, dan kemudian format. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.